Bertemu kembali di channel YouTube Ismantoro Info. Pada kesempatan kali ini kita sedang berada di kebun. Ini di kebun ya. Ini sengaja kita lakukan semuanya di kebun. Nah, itu dia. Kebun cukup jauh dari rumah ini. Karena jauh jadi segala sesuatu itu sebagian kita ataupun hampir semuanya kita siapkan di kebun juga. Ini kita buat gubuk ini. Nah, ini pakai, nah itu atasnya pakai plastik UV yang masih bagus, sedangkan sampingnya ini kita gunakan plastik UV bekas ya, yang kemarin kita buat untuk rumah tanaman. Nah, ini kita sekarang mereview tentang bibit daripada tanaman cabai jenis keriting. Ini jenis helik. Ini kita semai dengan cara tradisional ya, tapi sudah kita kombinasikan dengan cara modern. Cara tradisional karena kita gunakan ini bukan plastik, tapi ini daun pisang ya. Daun pisang itu kita potong, untuk kita sobek sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Ini dia ukurannya. Coba ya kita lihat. Nah, ini segitu ukurannya, tingginya segini. Nah, ini sekitar 7 cm nih ya, cukup panjang juga. Itu kita sobek dan kita ikat. Coba kita lihat yang kelihatan. Nah, ini dia. Tuh, kita ikat ataupun kita tusuk itu. Kita gunakan staples ya. Tuh, nah itu teman-teman bisa lihat. Kalau dulu itu kita gunakan lidi ya, tapi karena kurang cepat nih kita gunakan staples itu. Nah, itu pasti sobekannya ini. Lalu kita masukkan tanah. Ini jadi bawahnya ini tetap mana ya, bawahnya ini tetap berlubang ya, ini bawah daripada bundaran ini. Jadi kemarin ini kita tata di sini semuanya. Ini ada sekitar 1200 ya. Lalu setelah kita tata di sini, daunnya yang berbentuk bulat itu kita buat tanahnya. Itu kita buat adonannya dulu atau kita buat campurannya dulu. Yaitu ini tanah yang kita gunakan, ini tanah di bawah pohon bambu petung. Itu kita ambil beserta akar-akarnya yang sudah busuk sebagian, lalu kita campur dengan sedikit abu, lalu kita kasih ini ya sedikit furadan ya, atau untuk insek ini. Nah, seperti itu kita kasih seperti ini. Nah, itu yang bisa kita pakai. Kadang itu kita pakai obat jamur ya, tapi ini tidak kita gunakan. Kalau pakai obat jamur biasanya kita gunakan yang merek Lativo ya, karena dia cenderung dingin. Kalau yang lain itu, kalau untuk bibit itu agak beresiko ya, kecuali udah tumbuh dia dengan merek apapun biasanya sesuai dosis bagus. Kalau yang belum tumbuh untuk tanah seperti ini biasanya kita gunakan merek Lativo. Setelah itu kita campur cukupnya dan kita masukkan tanahnya itu di bentuk-bentuk bundaran seperti ini. Nah, ini masih kita masukkan, jadi ini ada yang tumpah-tumpah nih ya. Setelah itu kita persiapkan benihnya ya, atau bibitnya yang dari saset. Itu kita rendam dahulu 1 kali 24 jam dengan air hangat. Lalu kita masukkan, kita pindahkan yang sudah kita rendam tadi ke dalam kantung kain wool basah ya, selama 3 kali 24 jam. Belum pernah saya bikin video ya kalau untuk cabai yang kita gunakan cara seperti itu. Kalau untuk mentimun sudah pernah saya bikin video,
Mungkin rekan-rekan bisa lihat di channel YouTube Ismantoro Info, atau nanti saya linkkan tulisannya di bawah. Tulisannya saya kasih di bawah, teman-teman tinggal klik. Tapi itu yang mentimun, yang cabai belum pernah saya videokan, atau kalau sudah saya videokan nanti saya tuliskan linknya di bawah. Kalau mentimun kemarin cuma 6 jam kita rendam air hangat, lalu kita masukkan kantong kain wool 1 kali 24 jam, dia sudah berkecambah. Nah kalau yang cabai itu kita rendam 24 jam air hangat, lalu kita masukkan kantong kain wool 3 kali 24 jam, itu baru mengembung, belum pecah. Nah setelah itu yang mengembung itu kita ambil, lalu kita tancapkan atau kita masukkan ke lubang-lubang seperti ini. Nah ini sudah kita tancapkan umur 5 hari ya, setelah penancapan atau setelah pemasukan. Jadi cara memasukkannya kita pakai kayu atau lidi, itu kita lubangi dikit, lalu kita masukkan bijinya tersebut. Nah ini sudah umur 5 hari dan sudah mulai pada berkecambah keluar. Ini sudah, nah itu sudah ini. Lalu kita tunggu lagi sekitar sampai umur 21 hari, lalu baru siap kita tanam. Biasanya kami menggunakan cara seperti itu, khususnya kalau untuk yang jauh dari rumah ya, atau jauh dari pemukiman. Jadi kita buat tempat sendiri seperti ini agar semuanya lebih mudah dan meminimalisir rusak. Ini kan sambil menunggu ini besar, tetap kita lakukan perawatan dengan penyemprotan. Ini dia kita lakukan terutama untuk walang ya. Jadi ketika sudah mulai muncul daun itu nanti hama-hama serangga itu mulai muncul, jadi kita perlu menggunakan semprotan kecil seperti ini untuk kita semprot insektisida. Kita lihat juga apakah ada bercak daun atau apa, kita lakukan penyemprotan. Nah ini sambil menunggu ini besar ya, kita melakukan pengolahan lahan, yaitu lahannya nah, pengolahan lahan itu dia pemasangan mulsa. Nah itu kita lakukan pemasangan mulsa. Ini sudah kita lakukan pemasangan. Kita sudah lakukan pemasangan mulsa sambil menunggu bibitnya besar. Nah ini tadi mulsanya kurang ya, jadi ambil lagi di rumah ini. Nah ini sudah ambil, cukup jauh ini rumahnya, jadi pakai kendaraan. Ini kita lakukan pemasangan mulsa. Nah itu beberapa tahap ya tentang proses pembibitan. Ini yang belum kita pasangin mulsa, ini kurang ternyata tadi ya. Nah itu sudah kita pasangi. Nah itu dia gubuknya itu. Nah itu gubuknya, banyak sekali kendaraan karena memang kita kesininya pakai kendaraan ya, cukup jauh soalnya itu dari rumah. Itu dia gubuknya. Nah itu ada beberapa rekan-rekan petani juga yang lewat di sini untuk ke lahannya. Mungkin sekian dulu ya video kali ini mengenai review singkat tentang pembibitan dengan cara tradisional. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Ismantoro Info. Terima kasih.